Terdengar, Pak. Oke, bagus. Ya, hari ini kita lanjutin saja. Kita kuliah masih sampai akhir bulan ya. Ya bisa ada waktu, beberapa topik. Jadi terakhir kita bahas mengenai black hole yang Schwarzschild. Dan kita menyinggung beberapa hal terkait dengan teorema dan conjecture. Jadi ini secara cepat saja, karena kita tidak membahas secara detail semuanya. Tapi ada beberapa teorema yang penting, jadi ketika kalian mendengar atau melihat, kalian tidaklah punya bayangan apa itulah. Istilah-istilah ini sering dipakai ketika bicara mengenai black hole dan singularitas. Ya. Jadi ada teorema singularitas, teorema apa, conjecture ya istilahnya, conjecture cosmic consorship, teori pertambahan luas yang bersifat klasik, yang bisa diperluas menjadi hukum kedua termodinamika lubang hitam. Kalau kita bicara sifat kuantum dari lubang hitam, atau memperhitungkan kuantum. Ini bukan kuantum gravity ya, tapi maksudnya kita memperhitungkan sifat kuantum. Ada conjecture Noether, bahasa Indonesia apa? Noether kali ya. Jadi black hole harus menghancurkan atau menelan semua informasi, yaitu rambut-rambut tentang materi yang membentuk materi tersebut, yang pembentuk materi tersebut, kecuali massa dan muatan. Jadi yang sisa cuma massa, L atau JJ, dan muatan. Yang sisa cuma 3 ini saja. Jadi, informasi black hole itu kita cuma dari 3 ini. Lalu ada teorema Birkhoff ya. Ini bisa di awal-awal disebutkannya, yaitu bahwa solusi Schwarzschild adalah satu-satunya solusi untuk simetri bola dari persamaan medan vakum dari Einstein. Jadi asumsi bahwa dia memiliki simetri bola dan time independence itu bukan asumsi yang terpisah, tapi berkaitan, intinya begitu. Jadi walaupun sumbernya fungsi dari waktu, tapi selama simetri bolanya tetap terjaga, maka solusinya di luar dari materinya tetap sama. Oke, itu kira-kira. Oke. Lalu selanjutnya kita membahas sedikit mengenai ini, kemarin saya kabarnya. Oke, kita bahas sedikit mengenai quantum black holes. Jadi secara klasik, struktur fundamental dari ruang waktu melengkung itu menunjukkan, seperti yang kita telah turunkan, bahwa tidak ada yang bisa keluar dari event horizon ya. Jadi tidak bisa melarikan diri dari event horizon, bahkan cahaya pun tidak akan bisa. Nah, ini jelas-jelas ini adalah pernyataan yang bersifat deterministik. Nah, kalau kita perluas hal ini ke dalam kasus mekanika kuantum yang bersifat tidak deterministik, bagaimana gitu ya? Karena di dalam mekanika kuantum bisa kita lihat ada kemungkinan terjadinya fluktuasi atau fluktuasi kuantum, atau bisa kita katakan apa ya, prinsip ketidakpastian berlaku. Jadi prinsip ketidakpastian itu akan menghasilkan ketika punya vakum, maka dalam vakum itu kemungkinan terjadi fluktuasi, istilahnya fluktuasi kuantum. Jadi bisa saja dalam waktu yang sangat singkat akan muncul partikel, ada antipartikel, terus hilang lagi, begitu. Diperbolehkan secara mekanika kuantum. Nah,
Dalam prinsip lubang hitam kuantum, nanti kita lihat bahwa black hole yang secara klasik tidak bisa menghasilkan atau tidak memancarkan massa, ternyata bisa memancarkan massa. Dan ini pernyataan yang cukup terkenal bahwa Stephen Hawking menemukan black hole itu tidak betul-betul black gitu ya. Jadi namanya black hole tapi dia tidak betul-betul black. Nah, pernyataan ini ya. Ini gara-gara dari mekanika kuantum. Nah, nah yang jelas-jelas bisa kita amati adalah kalau dalam segi klasik, geodesik itu jelas penjelasan klasik yang deterministik ya. Jelas, lintasannya jelas ya, lintasan seperti ini ya kita jelas lintasannya. Tetapi kalau kita masukkan dengan prinsip ketidakpastian, maka kita lihat ketidakpastian yang kita pelajari di dalam mekanika kuantum itu adalah ketidakpastian momentum dan energi yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Jadi kalau kita gabungkan adalah ketidakpastian dalam ruang waktu kan. Jadi ketidakpastian dalam ruang waktu itu adalah inherent atau memang bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanika kuantum. Dan ini menghasilkan namanya fasiness ketidakpastian. Jadi fasi itu tidak fasi ya berarti blur dan tidak pasti gitu ya. Jadi ini adalah ketidakpastian dalam ruang waktu yang berkaitan dengan energi momentum. Ya. Jadi dampaknya nanti cukup penting ketika kita merumuskan teori kuantum dari gravitasi. Kita tidak akan membahas itu di sini, tetapi apa artinya teori kuantum dari gravitasi, apa artinya kuantum dari ruang waktu misalkan dan seterusnya. Nah kalau kita tinjau kita bahas rencana oke. Vector killing yang berkaitan dengan isometri gitu ya. Dalam waktu, dalam matrix worksheet, maka nih kita tahu vector killingnya itu adalah G mu nu K mu K nu, ini berarti jadi G00 kan. Maka adalah satu dan G0 itu adalah minus 1 kurang 2 ampere. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah minus 1 kurang 2 ampere. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa K tersebut atau killing factor tersebut bersifat time lag di luar horizon. Jadi artinya ketika KK-nya lebih kecil dari 0, ini tergantung horizon kan, berarti ini kan nilainya positif dan negatif tergantung dari nilai R di sini langsung. Jadi kalau R lebih kecil dibanding 2M, ini jadinya apa? Lebih kecil, positif ya. Kalau lebih besar, negatif. Ya, dia akan ada tanda negatif lagi di depannya. Jadi dia bersifat time lag kalau di luar horizon. Jadi kalau R lebih besar dibanding 2M, maka ini time lag. Yaitu KK-nya kurang dari 0. Dan bersifat space lag di dalam horizon, yaitu K.K-nya lebih besar dari 0. Nah, kenapa ini penting? Nanti kita lihat bahwa ini sifat ini akan memungkinkan terjadinya fluktuasi kuantum yang bisa dirubah menjadi partikel real. Jadi kalau kita bicara fluktuasi kuantum, memang orang bilang bahwa radiasi Hawking itu disebabkan adanya fluktuasi kuantum, gitu. Jadi artinya ini ada fluktuasi kuantum, gitu ya, pasangan partikel antipartikel, gitu ya, di dalam kuantum. Tapi ini kan sebetulnya bersifat virtual. Jadi ketika bersifat virtual dia tidak menjadi partikel yang bisa diamati dalam waktu yang sangat singkat. Tadi adalah delta E, delta T-nya. Ketika delta T-nya besar, maka delta T-nya itu menjadi sangat singkat, dan seterusnya. Jadi ini tidak akan
mewujudkan diri sebagai partikel yang real yang bisa diamati, intinya begitulah. Dan tidak bisa diamati dalam halnya ya sehingga orang sebagai pengamat itu belum tentu bisa mengamati hal tersebut karena ini adalah prosesnya proses virtual. Memang diperbolehkan dari sisi fluktuasi kuantum. Tapi dengan sifat dari K yang berbeda, satunya time lag dan satunya lagi space lag di dalam horizon, time lag di luar horizon, maka ini partikel yang muncul dari fluktuasi kuantum dalam vakum ini nantinya dapat diamati sebagai pancaran atau emisi dari massa dari black hole itu sendiri. Nah, ceritanya mungkin sudah tahu kira-kiranya, jadi ini adalah prosesnya partikel-antipartikel, mana partikel misalkan bebas-bebas saja terjadi pasangan partikel-antipartikel yang diciptakan atau yang muncul yang disebabkan oleh tadi fluktuasi kuantum di dekat event horizon dari sebuah black hole. Nah, partikel dan antipartikelnya karena dia sangat dekat dengan event horizon bisa saja terjadi sehingga partikel-antipartikelnya itu dan bisa yang satunya nanti bisa masuk ke dalam event horizon, yang satunya lagi bisa keluar atau dua-duanya masuk atau dua-duanya tetap di luar. Ini akan teranihilasi lagi setelah dia kreasi di sini. Nah, ini kreasi maka jadi anihilasi lagi gitu bisa juga dan seterusnya. Tetapi bisa terjadi kasus misalkan antipartikelnya masuk sedangkan partikelnya adalah melarikan diri, atau partikelnya di dalam event horizon sedangkan antipartikelnya keluar. Ya, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, proses ini bisa terjadi, asumsinya tentu kita asumsikan karena ini terjadi dalam ruang waktu yang sangat kecil sekali dan bersifat lokali bersifat Lorentzian, maka kita bisa menggunakan teori medan kuantum yang biasa aja untuk menjelaskan hal ini. Jadi nggak ada hal yang aneh. Ini bisa terjadi dengan menggunakan teori medan kuantum yang memungkinkan hal ini. Ya, intinya begitu. Nah, salah satu masalah yang muncul di sini adalah masalah kekekalan energi dan momentum. Oke. Jadi kuantitas yang kekal itu sebanding dengan atau sama seperti energi total dari atau energi, mesti ingat ya, energi itu adalah atau besaran yang kekal itu adalah K, betul ya. Biasanya adalah minus K dot U, gitu ya, besaran kekal. Ini bisa juga kita kaitkan dengan momentum juga. Jadi kita melihat ada kekekalan energi ya itu berkaitan dengan nilai berarti K dot P tambah misal K dot P ini partikelnya, antipartikel atau kebalikannya lah. Harus dipenuhi ya. Total energinya awalnya 0 ya harus 0, walaupun terjadi ketidakpastian dan fluktuasi ya, tapi secara umum ini harus dengan 0. Dan kita tahu kalau kita punya partikel yang di luar horizon, maka artinya apa? Ketika dia di luar horizon, maka kita dapatkan energi itu adalah minus K dot U atau P ya. Maka ini nilainya kan lebih besar sama dengan 0 ya. Ya. Jadi kita lihat di atas di luar horizon itu apa? Dia adalah K dot K-nya adalah time lag kan, berarti kalau yang di dalam horizon dia adalah space lag. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini
T1-nya 100 derajat Celcius. Yang menerima panas ada dua. Ini Bejana 180. partikel yang ada di luar horizon, nilai minus K dot P-nya adalah sama dengan lebih besar dari 0. Nah, kalau antipartikelnya itu juga ada di luar dari horizon, maka energi tetap sama kan? Namanya sama-sama energi. Pasti minus K dot P-nya adalah lebih besar pada 0. Nah, dia partikel dan antipartikel memiliki energi lebih besar daripada 0, sama seperti yang dipelajari di teori medan kuantum kalau belajar yang atau mekanika kuantum relativistik. Itu isu-isu yang pertemuan Klein-Gordon dan seterusnya. Intinya begitu. Jadi kalau dari sini jelas ini nggak bisa dipenuhi kan syarat yang di atas di sini. Karena K dot P tambah K dot P bar harus sama dengan 0, sedangkan ini masing-masing lebih besar pada 0 misalkan ya. Atau kalau diminuskan ya kebalikannya cuma persoalan aja minusnya kita abaikan. Jadi ini nggak bisa dipenuhi. Kalau nggak bisa dipenuhi artinya apa? Bisa dipenuhi hanya dalam waktu delta T-nya ya tadi yang di atas itu sebanding dengan 5 coret per delta energi. Boleh terjadi, boleh, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Oke, ini mekanika kuantum biasa ya. Nah, tetapi kalau kita lihat sebelumnya bahwa antipartikel, misalkan ini antipartikel ya, antipartikelnya ada di dalam horizon, ini diagram Kruskal ya, Kruskal diagram. Ini adalah Kruskal diagram, ini adalah horizon. Maka ketika partikelnya masuk di sini, yang misalkan antipartikelnya di dalam, partikelnya di luar, maka kita lihat ada pembalikan kan, mesti ingat ya kalau diagram Kruskal itu kan ada pembalikan antara time lag jadi space lag ya. Jadi yang kita lihat di sini ini lintasan partikelnya kan yang ini apa sih namanya ini psi atau psi ya. Ya, psi di sini ini adalah ini psi, ini P, ini momentumnya, ini psi dan momentumnya. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini apa yang terjadi adalah killing factornya itu adalah space lag kan kalau di dalam horizon sini ya, killing factor adalah space lag. Maka kalau dia space lag, maka besaran minus K dot P ini bukan lagi energi kan, atau minus K dot P di sini adalah minus K dot P-nya ini adalah bukan energi. Karena K-nya adalah space lag ya. Kalau energi dia harus time lag. Ya kan? Betul ya. Bahwa killing factor yang time lag itu menunjukkan invarian terhadap waktu yaitu energi. Nah, kalau bukan energi jadi apa gitu? Jadi dia bisa merupakan komponen dari momentum. Momentum apa namanya? Momentum 3 kali ya. Nah, karena momentum 3, maka dia bisa positif atau negatif. Nggak ada masalah. Ya, momentum kan boleh positif, boleh negatif ya, momentum 3. 3 komponennya. Oke, jadi dengan cara demikian, maka yang persamaan ini bisa dipenuhi, tidak dilanggar. Oleh karena itu, partikel virtual yang terjadi atau yang diciptakan di luar dari horizon dapat menjalar atau berjalan ke posisi yang sangat jauh sekali, biasanya kita anggap Taingga, menjadi partikel yang real yang dapat dideteksi oleh pengamat di Taingga. Sedangkan antipartikelnya
dia tetap terjebak di dalam event horizon. Sehingga efeknya adalah kita melihat black hole tersebut mengemisi massa atau mengemisi partikel atau antipartikel lah, tergantung mana yang kecemplung ke dalam. Dan ini disebut dengan radiasi Hawking. Pak, mau nanya Pak. Iya. Itu kan tadi psi itu kan menunjukkan arah lintasannya gitu kan Pak. Nah, Iya. kalau P itu kan misalnya kayak momentum 4-nya gitu kan. Tapi emang kalau misalnya arah lintasan nggak searah dengan momentum 4 itu nggak apa-apa ya Pak? Arah lintasan tidak searah. Ini fungsinya tuh, ntar gambarnya juga saya. Ya ini lintasan ya. Ini soalnya diagramnya diagram ruang waktu ya. Kalau di dalam diagram ruang saja memang searah. Ini kan diagramnya diagram ruang waktu ya. T sama U sama V lagi sekarang. Jadi dia itu jadi UV itu kan mengganti T sama R ya. TR-nya lah, ini kombinasinya lah ya. Coba dicek aja lagi lah. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi ini mungkin agak susah melihatnya karena ini nggak betul-betul R, ini nggak betul-betul T, ini kombinasi gitu ya. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi idenya seperti itu. Mungkin gambarnya nanti dicek lagi. Ya. Jadi karena penggambaran grafiknya begitu ya Pak? Iya, karena grafiknya juga kan bukan grafik antara kalau yang arah gerak. Ya, karena P sama dengan M kali P begitu ya. Tetapi itu kan di dalam ruang spasial kan, sedangkan ini bukan ruang spasial, ini ruang kayak diagram Minkowski-nya, walaupun definisinya berbeda gitu. Ini adalah X dan T gitu ya, atau R dan T lebih tepatnya. Tentunya berbeda kan, karena misalkan komponen ke nolnya itu selalu positif kan, komponen negatif. Karena energi selalu positif. Misalkan. Oke, gitu ya. Tapi itu alasan kenapa kok bisa terjadi gitu ya, bukannya sekedar terjadi fluktuasi kuantum terus boleh, tapi kalau cuma fluktuasi kuantum itu tidak akan terjadi karena melanggar energy conservation. Nah, kita nggak akan membahas teorinya secara detail, tapi hasil-hasilnya saja. Yang tertarik cari aja paper-papernya lagi, atau buku-buku yang berkaitan dengan ini. Jadi, hasilnya adalah, yang pertama adalah distribusi dari energi yang dipancarkan oleh black hole itu adalah distribusi energinya itu mengikuti pola black body. Kerja atau radiasinya itu adalah sebanding dengan benda hitam ya, namanya Pak. Ya. Ya, itu benda hitam ya. Dari mana? Karena semua dari 3C bagi 3 berapa? Oke. 6 bagi 3 berapa? Dan ini yang pertama ya, radiasi benda hitam dengan suhunya itu sebanding dengan istilahnya adalah gravitasi permukaan dari black hole. Suhunya itu adalah sebanding dengan gravitasi, saya pakai bahasa Inggris, surface gravity ya. Apa misalnya? Gravity dari black hole. Jadi black hole ya. Jadi
surface gravity atau gravitasi pada permukaan black hole itu adalah percepatan, sama seperti percepatan gravitasi yang dialami oleh pengamat dekat dengan horizon atau event horizon ya. Jadi itu adalah disebutnya karena batasan black hole kan paling event horizon yang kita nggak tahu di dalam seperti apa. Kalau tahu mah namanya bukan black hole. Jadi percepatan yang ada semacam kayak normalisasi atau renormalisasi, tapi kira-kira seperti itulah. Dan temperaturnya ini atau suhunya ini adalah diberikan oleh persamaan kappa. Ini kappanya adalah surface gravity dibagi dengan 2pi. Jadi kappanya itu adalah surface gravity. Dibagi dengan 2pi untuk normalisasinya saja, ini definisinya adalah 2pi. Kalau kita ini adalah ini kan relativitas dan gravitasinya kalau hardware itu kuantum empirical pasti. Kalau kita kaitkan dengan nilai di atau kita bandingkan dengan masa matahari ya kira-kira seperti ini perbandingannya K Kelvin ya. Oke, jadi kappa jadi ditebak dari sini sebetulnya, tapi kalau mau dituliskan kappanya itu adalah sama dengan 1/4 kali M, betul ya? 4 kali M, KB, dan seterusnya. Ini dalam satuan semua jadi satu, coret, KB, dan seterusnya. Kira-kira 1/4 M ya. Untuk black hole Schwarzschild ya. Schwarzschild. Black hole. Jadi ini formula yang menarik karena apa? Karena ini berkaitan dengan banyak hal. Pertama adalah special relativity, ada C-nya. Ini berkaitan dengan relativitas khusus, ini berkaitan dengan gravitasi, ini berkaitan dengan apa? Maktum, ini berkaitan dengan Makstat, ya. Jadi apalagi konstanta yang belum ada di sini. Tapi udah hampir semua konstanta yang penting itu muncul semua di sini ya. Nah ini kenapa orang tertarik dengan ini? Jadi kita tahu bahwa radiasi Hawking itu adalah efek kuantum, dan ketika H coret ini menuju 0, seperti biasa kalau kita mengambil aproksimasi untuk kasus klasik dari kuantum, maka ini efeknya akan hilang. Dan bisa ditunjukkan, jadi PR aja mungkin dengan menggunakan mekanika kuantum, bahwa daya yang dipancarkan, daya radiasinya adalah dengan stresornya mesti kerja orang. 5360 pi. Oh, beda juga bawah. Jadi ini adalah daya radiasi yang dipancarkan, dan kita juga bisa menghitung laju pancaran massa per satuan waktunya. Dari sini kita dapatkan minus lambda adalah satu konstanta yang tanpa dimensi per m kuadrat ya. Lambda adalah konstanta tanpa dimensi Ini kalau kilo berarti kali 1000.
dimensi. Terus kalau kita integralkan, ini kan laju perubahan massa per satuan waktu. Ini kalau kita integralkan dm dt-nya pindah ke kanan untuk apa? Waktu tertentu. Misalkan aja kita anggap pada waktu TH gitu, semua massanya itu diemisikan sampai habis, sehingga kita bisa untuk syarat batasnya maksudnya kita dapatkan M dari T minus ya, berarti massanya berkurang, maksudnya begitu aja. 3 lambda pangkat sepertiga. Nah, ini kena M kuadrat berarti pangkat 3 diakarkan lagi. Nah, oke, ini adalah TH adalah waktu saat semua massa diemisi. Nah, kalau kita plot dari massanya menuju 0, maka T-nya menuju tangga dari yang di atas. Ini massa yang menuju 0 ya, jadi ada sepertiga itu seperti akar gitu ya. Adalah T delta TH berarti ya massanya menuju 0 di sini, seperti apa angka 2 itu mungkin begini ya. Lengkung gitu. Oke. Nah juga ya. Alah, kira-kira begitulah. Terus kalau yang temperaturnya ya paling begini, ini asimptotik berarti ke atas ya. Ini suhu, ini massa, kira-kira begitulah. Oke. Jadi black hole atau lubang hitam Hawking itu dapat menguap. Menguap itu hilang ya. Dan dia menguap dengan laju yang makin dipercepat. Ya, dan temperaturnya, laju emisinya tadi mana? Laju emisinya akan dipercepat menuju tangga juga kan, akan sangat makin cepat karena seper M kuadrat. Jadi tinggal M doang ya, yang di sini yang jadi faktornya di sini, yang lainnya pangkat semua. Jadi mirip-mirip kayak gini lah. Satu kuadratnya lagi kali ya. Atasnya adalah seper M, ini makin lebih cepat lagi ya, laju emisi. Jadi makin lama makin cepat. Dan oleh karena itu biasanya kita harapkan akan ada terjadi kayak ledakan atau apa ya, radiasi yang katanya nggak boleh kata ledakan, itu salah. Tapi ya, maksudnya apa ya, Big Bang itu juga bukan ledakan katanya. Ada semacam kayak radiasi yang sangat memancarkan radiasi yang sangat tinggi nantinya ya, karena temperaturnya sangat tinggi nantinya. Ini juga menunjukkan bahwa black hole itu memiliki kapasitas kalor yang negatif karena temperaturnya bertambah saat massanya berkurang atau ketika massanya diemisikan. Nah, berapa lama sih black hole itu bisa menguap? Jadi pertanyaannya kan kadang-kadang begitu. Jadi untuk berapa lamanya ya tergantung dari massa dari black hole itu sendiri. Jadi
Untuk massa yang kurang lebih 15 kali dari massa matahari, itu temperaturnya itu kira-kira 10 pangkat minus 9 Kelvin. Ini coba masukin aja angkanya. Jadi untuk massa yang kurang lebih matahari. Ini menggunakan lambdanya, nanti ini lambdanya dikalibrasi dengan radiasi black hole aja. Itu kira-kira tadi ada yang 15.360 tadi angkanya. Pangkat min 1. Itu temperaturnya kalau dia adalah 4,1 kali 10 pangkat min 9 Kelvin, jadi sangat kecil sekali. Dayanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 31 watt, sangat kecil juga. Dan waktu dia menguap sampai habis itu kurang lebih, ini kurang lebih semua ya, saya tulis semua dengan kurang 2,2 kali 10 pangkat 78 detik. Jadi sangat lama sekali. Ini apa nih? Ini lebih lamanya kebangetan ya. Kalau umur alam semesta kira-kira 10 pangkat berapa? 18-20-an ya, atau 18-an. Jadi kira-kira ini 10 pangkat 60 kali lebih lama dibanding usia alam semesta. Jadi nggak akan kelihatan. Intinya begitulah. Jadi radiasi Hawking itu dapat diabaikan untuk black hole yang punya ukuran massa seperti massa bintang, matahari, dan seterusnya. Apalagi yang lebih kecil. Ini makin tidak signifikan efeknya gitu ya. Dan temperatur juga sangat kecil. Dan CMB juga itu jauh lebih besar. Temperaturnya betul ya, kalau CMB sekitar berapa? 3 Kelvin ya. Ini 3 Kelvin dibandingkan sama ini ya nggak ngefek sama sekali lah. Ordernya 1 Kelvin juga nggak ngefek ya. Jadi ini nggak ada dampaknya. Variasi dari CMB itu kira-kira 10 pangkat minus 5 Kelvin ya. Jadi karena temperaturnya lebih rendah, maka black hole yang ukuran bintang itu bukannya memancarkan radiasi, malah dia menyerap radiasi kan, temperaturnya lebih rendah. Ya. Dibandingkan dengan temperatur sekelilingnya, dia lebih rendah ya kayak biasa, radiasinya diserap. Nah, setelah kita memperhatikan black hole yang ukurannya sangat besar, baru efeknya akan mulai signifikan. Itu untuk ukuran black hole. Yang ini stellar black hole. Stellar itu adalah yang berkaitan dengan bintang-bintang itu stellar. Jadi untuk black hole yang ukurannya jika masanya sekitar 10 pangkat 14 gram atau 11 kilogram, maka TH-nya itu kurang lebih mesti sebanding akan dengan usia alam semesta ya. Ya, nah ledakan atau saat black hole tersebut menguap habis, itu kemungkinan bisa diamati dengan adanya radiasi yang sangat tinggi pada waktu. Nah, kita mesti bisa lihat karena dia kan usianya di dalam orbit alam semesta, jadi kejadiannya bisa kita amati. Kalau lewat dari alam semesta ya kita nggak bisa mengamati. Intinya begitu. Dan untuk yang masa segini, jari-jari Schwarzschild-nya itu kurang lebih 1,5 kali 10 pangkat minus 14 cm. Itu cukup. Nah, ini kurang lebih adalah 1/5 dari ukuran proton. Diameter dari proton ya. Atau ukuran proton ya. Jadi sangat kecil sekali. Dan untuk menghasilkan black hole yang seperti ini kita harus mengkompres atau memadatkan sekitar massa 10 pangkat 14 gram itu menjadi ukuran proton gitu.
Jadi kira-kira 10⁻14 gram itu berapa banyak masanya? Ada yang dibilang seukuran gunung yang besar gitu ya. Dengan kepadatan sangat tinggi itu hanya mungkin terjadi hanya pada saat di awal-awal Big Bang gitu ya. Sekarang kelihatannya tidak akan terjadi lagi kasus yang seperti ini. Jadi mungkin saja ini banyak black hole yang model seperti ini di awal-awal Big Bang gitu ya. Di black hole yang kecil ini mungkinnya terjadi pada saat di awal Big Bang dan mungkin saja bisa kita amati pada saat ini ketika dia meluruh habis. Gitu. Ini kalau kita bisa menyimpulkan ini ya ini berarti pembuktian dari apa yang kita asumsikan ini benar. Tetapi saya nggak tahu dari teman-teman astronomi mungkin bisa memberikan klarifikasi. Kalau nggak salah belum ada bukti ya sampai sejauh ini akan adanya black hole yang miniatur seperti ini dan radiasi Hawking ya. Jadi ini istilahnya apa? Miniatur black hole ya karena ukurannya cukup kecil. Dan P-nya juga besar nih. Yang kalau nggak salah kalau dihitung itu sekitar 10⁻40. Ya, awalnya seperti ini. Apalagi di akhir dia makin ini dengan 10⁻14 gram ya, makin akhir dia makin bertambah besar kan ya, eksponensial 1/m². Jadi harusnya mudah dilihat intinya begitulah. Jadi tapi belum ada bukti tentang adanya apa miniatur black hole seperti ini. Jadi ya kita tunggu saja pengamatannya atau bagaimana. Nah, konsep yang penting lagi karena kita bicara T, suhu, maka ada konsep yang berkaitan erat dengan black hole yang mungkin sering kita dengar adalah termodinamika black hole ya. Lubang hitam. Jadi yang kita amati sebelumnya adalah bahwa kita bisa mengkaitkan antara efek gravitasi atau fisika gravitasi dari black hole itu dengan termodinamika klasik. Ada hubungan yang cukup erat. Nah, kita udah bahas mengenai temperatur dengan ada namanya surface gravity ya. Dan ternyata ini memang betul seperti itu. Dan ini kalau nggak salah diusulkan juga atau ditemukan pada diusulkan istilahnya. Ditemukan dalam perhitungan atau dalam asumsinya oleh usulannya oleh Hawking juga ya kalau nggak salah. Atau Hawking atau si Bekenstein ya. Kayaknya Bekenstein Hawking istilahnya dua orang nih kelihatannya Bekenstein dulu yang mengusulkan hal ini bahwa ada kemiripan antara black hole dan radiasi benda hitam dan dibantu dirumuskan difinalkan oleh Hawking sehingga istilahnya Bekenstein Hawking. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara termodinamika black hole dengan gravitasi itu adalah kalau kita menggunakan konsep klasik, black hole itu kan menyerap, tidak boleh memancarkan radiasi. Itu jadi satu masalah juga kan. Dan kalau kita bicara termodinamika, maka kita melihat kayak radiasi benda hitam ya dia memancarkan sesuatu. Dan black hole yang klasik itu, pendekatan secara klasik itu tidak memperbolehkan adanya keadaan seimbang antara black hole dengan lingkungannya. Pasti semua diserap semua ya. Jadi penjelasan termodinamika lubang hitam yang hilang tersebut bisa diisi oleh apa yang kita bahas sebelumnya yaitu radiasi Hawking. Radiasi Hawking ini juga memungkinkan terjadinya perumusan termodinamika lubang hitam. Dan
kita bisa memberikan temperatur kepada black hole. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai namanya apa? Teorema area. Area itu luas ya. Ini dibuktikan oleh Hawking, jadi disebutnya adalah Hawking area theorem. Saya pakai area aja. Kalau luas, kalau area itu lihat kesannya daerah, tapi maksudnya luas. Dan namanya Hawking area theorem yang menyatakan bahwa luas area horizon A itu tidak dapat berkurang dalam segala proses fisis yang jadi artinya adalah kalau A itu adalah luas area dari horizonnya, maka ini selalu lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk Schwarzschild maka luas Schwarzschild untuk Schwarzschild luas areanya itu adalah ini pakai biasa rumus 2M 4pi R kuadrat kalikan ya udah seperti ini, maka DADM-nya adalah 932 M, betul ya? Atau M adalah dibalik aja kita kembalikan ini adalah kali KB bagi KB supaya konstantanya masuk aja. A dibagi 4A. Oke, ini konstanta semua berarti DA. Oke, sesuai ya. 4 kali 8, 32. Kalau yang sama kan, dengan kepada sepotong logam yang masanya 3/4, berarti kita gunakan hasil yang sebelumnya juga tadi bahwa energi itu ya perubahan massa, perubahan energi. Oke. Dan juga T tadi adalah sama dengan tadi height per 8pi KBM ya. Nah, ini kita bisa tuliskan ulang dengan formulasi yang sangat mirip dengan termodinamika, yaitu bahwa DE, dm, DE sama dengan temperatur, ini temperatur kan ya, dikalikan dengan dash, betul ya. Lalu yang ds ini berkaitan dengan A tadi di atas di sini, berarti ds itu lebih besar dengan 0. Mana S-nya nanti kita ambil sama seperti ini adalah KB A dibagi dengan 4H. Betul ya? Ini adalah hukum pertama termo. Ini adalah hukum kedua, entropi. Ini adalah definisi dari entropi. Di mana S itu adalah sebanding dengan luas permukaan dari black hole-nya. Jadi luas permukaan dari black hole dikalikan konstanta itu adalah ditafsirkan sebagai entropi. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah penguapan dari black hole itu jelas melanggar prinsip prinsip atau teorema luas event horizon dari Hawking yang di atas tadi, karena kita tahu ketika black hole menguap jelas A-nya pasti menghilang atau menuju 0. Tapi kita tahu bahwa teorema luas permukaan tersebut didasarkan pada asumsi
energi yang kita asumsikan benar pada tingkatan klasik, dan mungkin saja itu dan pasti harusnya itu tidak berlaku ketika kita membahas efek kuantum. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan modifikasi itu, menyesuaikannya dengan memperhatikan efek kuantum. Jadi kalau entropi dari black hole yang kita isolasi, yang menguap, itu pasti berkurang terhadap waktu karena luas permukaan airnya juga berkurang. Ya. Tetapi sama seperti yang kita sering katakan di dalam hukum kedua termodinamika, bahwa entropi total dari alam semesta itu harus selalu bertambah karena adanya radiasi Hawking tersebut. Jadi oleh karena itu kita bisa menggantikan teorema luas permukaan dari Hawking itu dengan teorema yang baru dengan memperhatikan efek kuantum di sini yang disebut dengan sebelumnya kita sebut teorema atau conjecture ya, hukum kedua yang mengatakan bahwa entropi total dari black hole tambah semua yang di luar black hole dan alam semesta itu tidak pernah berkurang untuk segala proses fisik yang terjadi. Itu adalah perluasan dari hukum kedua termodinamika. Jadi ini kita aplikasikan bukan pada black hole-nya, tetapi black hole dan semua teman-temannya. Oke, kira-kira begitu. Lalu hasil-hasil lain yang sering dikutip juga nih, ada papernya, saya lupa papernya Hawking yang ini, dan siapa ya, cari aja kalau mau baca paper aslinya. Ada 4 hukum dari dinamika atau termodinamika black hole. Ya, seperti kita belajar termodinamika ada hukum-hukumnya, maka juga ada hukum-hukumnya. Jadi hukum ke-0 ya. Jadi hukum ke-0 mengatakan bahwa gravitasi permukaan dari black hole yang stasioner itu konstan pada seluruh permukaan. Jadi kalau bahasa termodinamika itu adalah kesetimbangan termal gitu ya. Jadi hanya konstan pada permukaan horizonnya. Oke, kesetimbangan termal. Ada hukum termo yang ke-1. Ya. Yang menunjukkan kalau kita belajar fisika dasar itu apa? Menunjukkan kekekalan energi ya. Juga sama. Jadi perubahan massa itu sebanding dengan atau sama dengan macam-macam di sini. Ini adalah perubahan dari A-nya, ini adalah momentum sudutnya, ini adalah muatannya. Jadi M adalah massa, K adalah surface gravity, A itu adalah luas permukaan event horizon, omega adalah kecepatan sudut, C adalah momentum sudut, P adalah potensial elektrostatik, gitu ya. Jadi ini adalah mungkin yang ini kecepatan sudut angular, yang ini adalah potensial elektrostatik. Q-nya ini adalah muatan. J-nya ini adalah momentum sudut. Ini adalah hukum pertama untuk black hole. Ekivalen dengan hukum pertama dari termodinamika yang biasa. Hukum kedua.
itu adalah yang kita sebut dengan teorema luas yang kita modifikasi atau kita generalize untuk kasus kuantum. Jadi intinya adalah bahwa DA, AD, PT menunjukkan hubungan antara kalor, jadi kalor dengan hasil tadi ada apa? KB, A yang per H. Jadi kalau ada grafik kamu baca. Nggak pakai coret. Yang ini kalor, oh ini berarti yang U, yang ini adalah T. Ya. Ya. Diberikan Total entropi nggak boleh berkurang. Ketiga. Setelah dipanaskan dari 20 derajat. Hukum ketiga menyatakan bahwa temperatur atau surface gravity dari black hole itu nggak bisa dibuat nol dengan sejumlah operasi yang berhingga. Jadi apa? Kamu lihat, masih ingat, kalau ada pendataan, berarti ada perubahan wujud. Oke, kalau ada pendataan ini ada perubahan wujud, karena sebetulnya kan tidak naik. Masih ingat, yang dulu ini kan es batu. Sejumlah berhingga operasi. Pada saat ini apa? Ini melebur, yaitu esnya mencair, melebur atau mencair. Jadi berubah wujud dari es yang mendapatkan. Jadi sama seperti apa di termodinamika ada namanya hukum ketiga dalam bentuk Nernst form itu yang bentuk Nernst yang menyatakan bahwa temperatur tidak dapat direduksi menjadi nol, dibuat jadi nol dengan sejumlah operasi yang berhingga, sejumlah berhingga operasi lah. Jadi ini yang menarik adalah kaitan antara ini semua dengan kemiripannya dengan termodinamika. Ya. Mengenai hukum satunya, hanya di saat black hole itu muatan itu nggak bakal bergerak ya? Muatan tak dapat apa? Saat di kasus black hole yang ada muatannya, itu muatannya itu diam saja ya? Muatannya diam saja. Dari mana datangnya begitu? Soalnya kan saya lihat ke potensial elektrostatik. Saya kepikirannya kenapa nggak ada magnetostatik punya. Magnetostatik itu kalau di sini kan kita belum buat pernyataan dari kondisi black hole-nya ya, ini cuma secara umum hubungan termodinamika dari besar-besaran di black hole. Jadi kalau efek-efek dari misalkan muatannya bergerak, bisa saja ketika muatannya bergerak berarti kan kita memiliki black hole yang berotasi, maka muatannya juga bergerak kan. Harusnya sih tidak ada syarat di sini. Saya nggak tahu diturunkannya untuk Schwarzschild, ya mungkin kalau Schwarzschild memang nggak ada muatan, tapi ini kan untuk ada muatannya satu. Dan kedua, ada momentum sudut kan, di sini ada momentum sudut kan. Jadi kalau ada momentum sudut, berarti muatannya juga berrotasi kan, dalam arti tidak bergerakkan seperti apa. Jadi ketika ada muatan berotasi, maka muatannya bergerak kan. Jadi ada black hole yang berotasi maksudnya, jangan muatan. Jadi nggak ada syarat bahwa muatannya tidak boleh bergerak, kelihatannya tidak ada di sini. Itu saja Ya, memancarkan gelombang elektromagnetik ya Pak. Kenapa? Kalau misal ada momentum sudut dan ada muatannya, kalau itu black hole-nya itu bisa saja memancarkan gelombang EM. Kalau monopol kan nggak bisa, kecuali dia dipol. Oke Pak. Jadi, betul ya, walaupun dia berputar, tapi dia berputar sebagai monopol. Ada itu nggak? Ada yang lagi belajar gelombang gravitasi nggak? Sama prinsipnya kan, jadi kalau
Kalau dia berputar, berpusing begitu aja, dia nggak akan menghasilkan apapun juga. Nggak akan ada gelombang gravitasi. Tapi kalau dia bentuknya adalah dipol atau dua massa gitu, maka dia akan menghasilkan gelombang. Sama juga dengan muatan sih. Tergantung struktur apakah dipol, monopol, efek monopol mana saja yang menghasilkan radiasi dan sebagainya. Jadi bisa aja memang nanti ada radiasi dari elektromagnetiknya. Gitu. Tapi itu efeknya kan efek dari elektromagnetiknya ya. Nah, tapi kaitannya dengan gravitasinya apa? Ya menarik juga itu. Coba kalau dia mau riset itu mungkin udah ada yang ngerjain, tapi menarik digali lebih lanjut juga sih. Yang ditanya kalau lebur itu adalah R, jadi itu sama dengan M kali L. Membandingkan hubungan energinya gitu ya, yang diradiasikan oleh dari masanya sendiri, dari gerakan dari muatan dipolnya yang berotasi, misalkan ada double star double black hole itu black hole ganda gitu, yang saling mengitari satu dengan yang lainnya, gimana efeknya gitu. Ya. Berapa besar efek dari interaksi elektromagnetiknya dikaitkan dengan gravitasinya. Sampai dia suhunya naik 200 itu butuh. Ya mereka saya nggak terlalu mendalami itu, tapi katanya bisa digali lagi. Mulai dipanasi, nggak butuh 100 ya mulai naik. Ya. Mau nanya Pak? Iya. Kan itu, jadi istilahnya black hole kan pada akhirnya dia istilahnya bisa menguap gitu kan Pak, maksudnya bisa habis. Iya. Nah, kalau misalnya dia habis gitu, kan kalau misalnya hukum kedua itu kan luasnya harus selalu bertambah. Jadi gimana bisa dia kayak habis tapi luasnya bertambah gitu? Ya makanya tadi kita modifikasi kan. Jadi kalau secara klasik memang yang diturunkan itu permukaan dari event horizon-nya bertambah, tetapi dengan memperhitungkan radiasi Hawking, maka luas permukaannya bisa berkurang gitu. Jadi karena itu kita mengganti teorema area tersebut dengan yang disebut tadi hukum kedua termodinamika. Jadi hukum kedua termodinamika itu adalah modifikasi atau alternatif, yang menggantikan dari hukum areanya Hawking sebelumnya, yang mengatakan bahwa total entropi total dari black hole dan lingkungannya semuanya itu tidak boleh berkurang untuk semua proses fisik. Jadi apakah black hole-nya entropinya boleh berkurang? Boleh. Luas permukaannya boleh, tetapi total semua dengan alam semesta itu harus sama atau bertambah. Nah, jadi ini sama seperti yang hukum termo di standar. Mungkin agak bingung karena memang yang diturunkan secara klasik itu menyatakan untuk black hole-nya saja. Jadi luas permukaan black hole itu tidak mungkin berkurang, itu diturunkan secara klasik. Mungkin beda cerita dengan termodinamika yang otomatis sudah menyatakan bahwa alam semesta entropinya selalu bertambah. Ya. Kalau di black hole memang secara klasik diturunkan untuk sebuah black hole atau untuk suatu black hole dA dt-nya positif. Itu penjelasannya. Oh ya, nah, ada itu ya namanya radiasi Hawking-nya. Jadi 100.000 sama dengan 1 kali L. Jadi L-nya berapa? Oke. 1 kali berapa yang 100.000 ya 100. Ya, tetapi ini pun masih banyak yang bisa dilakukan riset di sini karena sebetulnya bukan dalam kita sebutnya hukum, ini sebenarnya bukan hukum dalam arti hukum yang established seperti hukum apa sih? Ya. Hukum Newton gitu ya, walaupun hukum Newton di supersede oleh relativitas khusus, tapi kan dia cukup memiliki dasar yang sangat kuat. Ini lebih kepada conjecture. Conjecture itu apa ya?
ya conjecture lah. Macam kayak postulat mungkin lebih kuat dibanding postulat. Conjecture atau lebih lemah dibanding postulat. Ya, tapi ini lebih kepada conjecture bukan hukum sebetulnya. Dan riset di sini masih berkembang pesat. Ya. Untuk termodinamika ini memang cuma berlaku untuk benda hitam atau bisa untuk yang lain nanti, misalnya nanti untuk fondasi dari quantum gravity? Bukan fondasi dari quantum gravity ya, tapi lebih tepatnya membantu orang merumuskan quantum gravity. Jadi nanti quantum gravity-nya yang harus mengacu ke sini kelihatannya. Jadi ketika kita memiliki model quantum gravity, kita aplikasikan untuk black hole, dia juga tetap harus memenuhi misalkan hukum-hukum ini. Jadi ini semacam kayak memberikan petunjuk kira-kira bagaimana kita merumuskan quantum gravity. Jadi ya disebut dasar mungkin ini sebagai contoh kasus yang penting gitu, tetapi belum bisa diperluas untuk semua kasus gravitasi bayangan saya sih, karena kan black hole itu adalah kasus yang sangat ekstrim memang, dan memang berguna untuk menjelaskan efek gravitasi yang signifikan. Tapi memang banyak orang melakukan riset di sini kalau yang di quantum gravity, kecuali yang memang masuk langsung ke string teori gitu ya. Tetapi juga nanti kan contoh-contohnya pasti dikaitkannya dengan black hole gitu. Nah, dengan apa lagi? Untuk memverifikasi, kalau nggak dia ngawang-ngawang aja pakai teori gitu. Yang paling dekat dengan black hole. Jadi dan perumusan black hole, quantum black hole ini kan tidak harus full-fledged teorinya seperti kita merumuskan quantum gravity yang seolah kita udah harus langsung loncatannya itu terlalu jauh banget gitu ya. Kalau di sini kan ya step by step lah. Ya, kira-kira begitu. Mungkin kalau yang tertarik ke riset-risetnya, mungkin saya manjurkan paling ya cari saja yang saat ini statusnya seperti apa gitu. Terus kira konsensus saat ini seperti apa sih? Nah, karena misalkan juga ketika kita menurunkan radiasi Hawking itu kan asumsi kita adalah bahwa ruang waktu di mana kita melakukan perhitungan kuantum itu adalah semacam kayak background yang fix kan, yang tidak dipengaruhi oleh radiasi Hawking-nya. Nah, ini kan belum tentu berlaku 100% ketika kita meninjau energinya jauh lebih kecil dibanding massa, maka mungkin mesti benar seperti itu ya. Nah, di mana energi di sini ada energi rata-rata dari radiasi Hawking, dan massa itu adalah massa dari black hole. Jadi ketika energinya jauh lebih kecil dibanding massanya, ya itu mesti bisa dipakai. Tetapi kalau kita bergerak ke dalam skala Planck itu adalah massa Planck itu berapa sih? Ambil aja semua konstanta terus digabung-gabungkan. Di massa Planck. Massa Planck itu pokoknya dari 3 konstanta ini dibuat jadi satu konstanta massa. Ini kayak karakteristik mass-nya saja. Dari lingkungan sekitar 3800 S0 derajat. Ada Planck length, terus panjang Planck itu mungkin sudah hafal, bisa teori string ya, 10 pangkat minus 33 cm. Waktu Planck 10 pangkat minus 24 detik. Energi Planck, nah ini juga hafal, biasanya 10 pangkat 19-an JeV, jadi energi Planck ya. Itu kurang lebih 1,22 kali 10 JeV gitu ya. Temperatur Planck
sekitar 10 pangkat per kilo, masanya harus berubah. 32 Masanya kan 80. Kelvin. Jadi ini adalah kondisi-kondisi di mana asumsi-asumsi yang kita gunakan sebelumnya itu akan tidak bisa berlaku gitu. Jadi kalau kita punya black hole yang memiliki masanya itu sangat kecil dengan massa Planck seperti ini, maka efek dari gravitasinya itu jadi penting pada dan kita harus memperhitungkan, dan efek kuantumnya juga akan jadi penting, sangat penting itu, dan kita harus membutuhkan teori yang disebut dengan quantum gravity tadi, dan kita belum punya. Jadi ini mungkin bisa terjadi ketika jika kita amati black hole yang menguap terus dekat-dekat di ujung akhir dari penguapan dia kan massa dia kan mengecil banget itu, ketika dia mendekati massa Planck energinya mendekati sangat besar sekali. Nah ini adalah kondisi di mana kita membutuhkan teori gravitasi kuantum. Tapi kita juga nggak tahu apa yang terjadi kan ketika penguapan dari Hawking itu terjadi, terus dari pengamatan juga kita belum pernah lihat. Yang dari segi teori memang udah ada. Jadi, tapi ini adalah jalan menuju ke arah situlah. Artinya kita punya pegangan yang mungkin mesti jauh ke sananya, tetapi seenggaknya kita tidak berdiri di tengah padang belantara yang sama sekali kita nggak tahu ada di mana, tanpa acuan, dan seenggaknya teori black hole kuantum atau lubang hitam kuantum, lubang hitam ini memberikan petunjuk lah, mungkin arahnya sana, kita nggak tahu kemana, tapi kira-kira ke sana lah, intinya begitu. Ya, masih banyak hal yang menarik, jadi kalau mau riset di sini, silahkan saja. Nah, cari pembimbingnya yang cocok gitu. Atau kita mungkin belum ada yang betul-betul ada, mungkin yang Pak Bobi mungkin bisa, ya harus mandiri lah. Misi Pak. Ya. Mengenai waktu Planck kan dulu saat Big Bang punya kan kenapa dimulainya itu dari waktu Planck-nya itu? Kenapa nggak dimulai dari nol maksud saya? Waktu Planck dengan Big Bang. Maksudnya waktu Planck dengan Big Bang gimana? Big Bang itu kan kita ekstrapolasi mundur ke belakang aja, jadi sebelum pangkat berapa? Berapa tahun sih saya jadi lupa. 12 berapa tahun sih? Hilang kepala. Tentu dari kosmologi kan biasanya kalau namanya waktu Big Bang ya, memang ada waktu Planck itu berkaitan dengan lebih kepada efek kuantum yang akan muncul ketika kita mengamati waktu dalam skala yang begitu kecil, dalam panjang yang begitu kecil. Jadi sebetulnya kita bicara ketika dalam bicara ruang waktu, ya berarti kita bicara ruang waktu dalam skala yang sangat kecil sekali, 10 pangkat minus 33, 10 pangkat minus 44, gitu ya. Efek kuantumnya muncul ya di awal-awal tuh pasti jelas efek kuantumnya sangat dominan gitu ya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di Big Bang itu kan. Kita taunya memang dari ekstrapolasi ya kita bisa pecahkan secara klasik dengan menggunakan FRH, FRW, Friedman, tetapi kita belum menggunakan full itu dalam skala besarnya kan, makroskopiknya. Tapi kalau kita betul-betul pelajari efek kuantumnya yang 3 menit atau berapa detik pertama itu, kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi di situ. Tapi kalau waktu Big Bang, maksudnya waktu Big Bang apa? Tapi waktu misalkan kapan terjadi Big Bang dari sekarang, ya berarti biasanya kita menggunakan dari ukuran alam semesta di ekstrapolasi mundur ke belakang.
Sebenarnya Pak, kalau nggak salah pada video yang saya pernah lihat waktu itu, kan seharusnya waktunya itu dimulai dari 0. Cumanya katanya setelah Big Bang itu, waktu yang diukurnya itu dari 10 pangkat minus sekitar 10 pangkat minus 44 gitu, bukan dari 0 sampai 10 pangkat minus 44 gitu dulu sebelum apa ya? Yang pemisahan for fundamental force yang pertama. Dihitung dari sebelum minus 44 karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sebelum itu aja paling kan. Oke. Intinya sih begitulah. Itu pun nggak tahu, itu kan kira-kira aja. Itu kan cuma ordernya sekitar 10 pangkat minus 44. Itu kan lebih kayak apa ya? Kualitatif lah, pernyataan kualitatif. Oke. Oke, Pak. Ya kan apa yang terjadi di Big Bang kan nggak ada yang tahu sebetulnya. Yang setelah itu baru kita bisa tebak. Jadi apa yang terjadi di Big Bang, apalagi sebelum Big Bang, yang nggak ada yang tahu. Ya si Stephen Weinberg cerita bukunya apa The First 3 Minutes, tapi The First 3 Minutes kan nggak mulai dari nol memang, ya bisa mungkin maksudnya begitu. Dimana kita nggak bisa menggunakan gravitasi lagi di situ, kita stop dah. Oke, Pak. Oke, yang sering juga dibahas adalah mengenai apa lubang hitam dan informasi ya. Kalian lihat. Ini juga topik yang menarik, apa hubungan lubang hitam dan informasi. Jadi kita bicara entropi itu berkaitan dengan informasi, betul ya? Kenapa kita bicara informasi? Karena ini berkaitan dengan entropi kan. Entropi itu adalah sama seperti apa ya, log 2 biasanya atau logaritma lah dari jumlah konfigurasi mikroskopik yang mungkin untuk menggambarkan sebuah makroskopik atau menggambarkan suatu keadaan makroskopik tertentu. Jadi kalau ada makroskopik tertentu, kita rubah-rubah mikroskopik yang nggak berubah, ada berapa kemungkinan, nah itu menggambarkan jumlah logaritma dari itu disebutnya adalah entropi. Jadi jumlah dari informasinya, information content-nya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah atau jadi isu adalah namanya information paradox kan apa? Ketika kita bicara informasi maka penguapan dari lubang hitam oleh mekanisme radiasi Hawking itu akan memunculkan paradoks ya. Karena apa? Karena radiasi Hawking itu kan dihasilkan secara random oleh fluktuasi vakum sehingga dikatakan karena dia dihasilkan dari fluktuasi vakum, maka bisa kita bayangkan dia itu tidak mengandung informasi sama sekali kan, namanya random lah. Sehingga isi informasi dari materi yang dihasilkan atau yang menghasilkan materi dari mana black hole itu dibuat atau terbentuk, itu tampaknya akan menjadi hilang jika black hole-nya itu menguap atau meluruh oleh karena radiasi Hawking. Dan ini yang disebut dengan information paradox dari black hole. Jadi kita memiliki, ketika kita berbicara mengenai materi kan dia pasti mengandung informasi lah. Bagaimana sih membuat suatu materi partikel itu kan ada informasi. Sebenarnya informasi ini partikelnya adalah elektron. Elektron berarti memberikan informasi dia punya muatan tertentu, ada angka dan seterusnya. Dan itu ketika dia menguap tanpa bekas sama sekali, karena efek dari apa tadi Hawking radiation yang bersifat random, maka seolah informasi ini kan tidak tercatat sama sekali di alam semesta. Artinya dia hilang begitu aja gitu. Dan kemana hilangnya informasi tersebut gitu ya.
Nah, itu pertanyaannya, karena kita mungkin ada yang percaya juga bukan kekekalan energi saja yang ada, tapi kekekalan informasi mungkin ya. Jadi sekarang fisika informasi ini cukup menarik, walaupun kebanyakan mungkin aplikasinya kepada ke quantum information, tetapi secara fundamental kelihatannya ini juga satu topik yang menarik. Jadi salah satu besaran dasar bukan hanya energi, momentum, surut, dan sebagainya, tapi juga informasi yang berkaitan dengan termodinamika atau entropi. Dan kelihatannya ini belum ada solusinya. Dulu saya pernah ngikutin ini, tapi sekarang mungkin udah lama nggak ngikutin. Jadi mungkin setahu saya sih belum ada yang memecahkan masalah ini. Ada yang bilang bahwa alam semesta itu tidak, di alam semesta kita itu informasi tidak kekal. Ada yang bilang, oke, kita tunggu aja nanti teori kuantum gravitasi mungkin akan menjadi solusinya. Ya, begitulah. Tuh. Lalu topik yang juga banyak riset, yang sedang banyak risetnya juga adalah apa? Mungkin udah pernah tahu namanya apa? Prinsip holografik. Ya, satu tulis di sini. Apa kok hilang? Grafik. Nah, ada prinsip holografik. Jadi kalau kita lihat entropi itu kan didefinisikannya sebagai KB 4H gitu ya. Betul ya, KBA 4H. Maka ini menunjukkan bahwa entropi dari black hole itu sebanding dengan permukaan luas permukaan dari horizonnya. Tetapi yang menarik adalah informasi atau isi informasi dari black hole itu artinya berkaitan dengan entropi kan. Tadi kita katakan bahwa entropi itu berkaitan dengan informasi kan. Ya, mungkin yang belajar di informatika atau teori informasi ngerti bahwa entropi itu informasi atau konten dan informasi itu dinyatakan seberapa besar konten dan informasi itu, jumlah informasi itu dinyatakan oleh entropi. Tapi entropi itu ada berkaitan dengan luas permukaan. Nah, ini berbeda dengan bayangan kita, biasanya namanya informasi itu tersimpan di dalam volume, bukan dari kalau kita punya benda bola begitu ya, nih benda informasi tentang bola ini tentunya semua tersimpan di dalam volumenya keseluruhan, bukan hanya pada permukaannya saja di sini, kecuali dalamnya kosong ya. Jadi ini memunculkan konsep prinsip holografik yang mengatakan bahwa volume dari ruang itu di informasinya itu dienkodekan atau disimpan atau tercatat pada permukaan atau batas atau boundary-nya dari permukaan 3 dimensi tersebut. Jadi ini permukaan 2 dimensi, permukaan 3 dimensi. Dari volume 3 dimensi tersebut tercatat di permukaan 2 dimensinya. Jadi artinya apa? Kalau untuk black hole artinya adalah fluktuasi dari permukaan atau fluktuasi dari event horizon itu artinya dia mengandung atau menggambarkan secara lengkap semua objek yang pernah masuk ke dalam black hole. Karena semua yang masuk ke dalam hal ini akan tercatat di sini. Jadi soalnya kalau dia lewat sini, ini ada fluktuasi di sini, berarti dia tercatat di sini, tercatat di sini. Setelah itu semua catatannya habis, dia masuk ke dalam sini. Nah, ini gambaran kasarnya begitu kira-kira ya. Pokoknya semua udah tercatat di event horizon-nya. Nah, prinsip ini yang menarik karena ini bukan hanya di black hole dan nanti diperluas untuk kasus-kasus yang lebih umum, disebutnya adalah holographic universe, alam semesta holographic, yang Maldacena kalau nggak salah rumuskan tahun berapa ya, 90-an ya, 1990, saya lupa Maldacena itu kapan sih? Juan Maldacena, orang Argentina. Cari aja Maldacena, dia orang terkenal.
Jadi prinsip ini bukan hanya di dalam kasus black hole saja, diperluas ke kasus kosmologi, bahwa mungkin aja segenap alam semesta kita itu bisa dianggap sebagai sebagai atau ya artinya seluruh alam semesta itu bisa digambarkan pada suatu horizon kosmologi yang dua dimensi. Jadi struktur informasi semua dalam semesta itu tercatat di dalam permukaan dua dimensi dari alam semesta yang kita sebut misalkan horizon dari kosmologinya. Dan perluasan dari konsep holographic black hole ke kosmologi itu mungkin yang cukup terkenal disebut dengan korespondensi ADS CFT ya. Cari ya sendiri ya yang ngebahas ini. Kayaknya ada mahasiswa beberapa yang kerjaan di sini juga. Saya lupa siapa ya. Anti de Sitter dan conformal field theory correspondence. Jadi ini satu permukaannya, satu dalamnya gitu ya. Satu 5 dimensi atau 4 dimensi intinya. Jadi gravitasi bisa digambarkan nanti teori medan kuantum di permukaannya, intinya begitu. Jadi ini cukup menarik. Juan Maldacena ya, salah satu pelopornya ya. Jadi alam semesta dengan horizon itu menggambarkan seperti black hole, dalamnya black hole gitu, dan yang sangat besar dan dan ini adalah semua informasi yang tercatat di dalam permukaan dua dimensi atau di dalam boundary-nya lah, istilahnya mungkin lebih tepatnya boundary. Ya, jadi masih banyak spekulasi, tapi hitung-hitungannya sih bisa banyak sudah cukup banyak yang mengerjakan di hal-hal ini, dan cukup menarik sebenarnya topiknya sih kalau berminat di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini kita banyak cuma review konsep-konsep pentingnya tanpa masuk ke dalamnya. Ini singkatannya nih, ada itu anti de Sitter gitu ya. Ini ruang anti de Sitter, ADS, lalu CFT itu conformal theorem. Cari di Wikipedia harusnya juga ada kalau keterangan singkatnya. Wah, diperluas juga, kayaknya ada yang ngerjain waktu itu dengan Pak Freddy atau siapa yang care. Saya lupa apa. Jadi alam semesta kita itu seperti kayak hologram yang sangat besar gitu. Jadi, walaupun kita mengamatinya 3 dimensi, itu sebetulnya 2 dimensi, cuma persepsi kita, ada yang bilang begitu juga, ya nggak tahu lah. Tapi secara teori sih bisa dijelaskan. Secara formal perhitungannya.
Pak. Ya, Cuman saya masih agak kurang kayak maksudnya kayak signifikansinya dari yang penelitian di bidang ADS CFT ini gitu Pak. Signifikasi dalam hal apa dari kemajuan pengetahuan ya sangat banyak, itu kayaknya itu salah satu terobosan yang cukup besar dalam dunia penelitian teori medan kuantum dan gravitasi ya. Jadi ini disebut juga adalah gauge gravity duality kan ya. Ini adalah ya, karena ini berkaitan dengan teori gravitasi di ADS dengan teori gauge di 4 dimensi, ini 5 dimensi, 4 dimensi, CFT gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan misalkan teori kuantum gravity-nya gitu, dan ini teori medan kuantumnya, ini adalah teori yang berkaitan dengan teori gauge itu medan Yang-Mills, dan dualitasnya itu artinya kita bisa menggambarkan apa yang terjadi di sini dengan ekivalensinya atau representasinya di conformal teorinya gitu ya. Jadi kalau demikian juga dari dualitas ini kita bisa mempelajari apa yang terjadi di misalkan teori medan kuantumnya untuk kasus interaksi yang kuat gitu ya, karena untuk interaksi kuat kan agak susah penjelasannya, kita biasanya menjelaskan secara perturbatif. Di ADS-nya nanti dia akan bisa dijelaskan dengan lebih mudah, karena ini bisa dikatakan nih dual ya, ekivalen. Sehingga kita bisa pecahkan misalkan di antidesikarnya, nanti kita yang lebih mudah dipecahkan, lalu kita simpulkan lagi, kembalikan lagi efeknya seperti apa di teori medan kuantumnya. Jadi tapi dampaknya menurut saya itu cukup besar, tergantung kitanya saja bagaimana mengeksplorasi dan memanfaatkan tools yang ada ini. Jadi ini sebenarnya semacam kayak tools yang bisa kita kembangkan lagi, tapi idenya sudah dicetuskan oleh Aldacena. Jadi ini ya seperti saya sebut tadi, ini sebenarnya strong wave duality juga. Bukan hanya gauge gravity duality, ini juga strong wave. Jadi interaksi yang sangat kuat di sini yang tidak bisa dijelaskan secara perturbatif itu menjadi di gravitasinya menjadi weakly interacting, sehingga bisa dipecahkan. Ya. Jadi kita bisa memecahkan masalahnya ke masalah matematis yang lebih sederhana, dan dari situ mungkin kita bisa tarik kembali solusinya ke teori medan kuantumnya seperti apa. Nah, ini topik yang sangat luas dan bisa kemana-mana, nantinya tergantung kreativitas masing-masing. Saya sudah udah nggak perlu ngikutin di sini, tapi mungkin masih banyak yang membahas ini, cari aja lah di paper mengenai ADS-CFT. Ini bukannya ADS-CFT, pokoknya, tapi intinya pertamanya sih ADS-CFT, masih banyak menggunakan ADS-CFT. Ada juga yang care CFT gitu ya, ruang care, tapi itu dasarnya sama. Ada nggak paper-paper terbarunya? Dicari.
Oke, kira-kira begitu ya. Jadi eksplorasinya sendiri, saya cuma kasih petunjuk umumnya saja. Oke, kalau nggak ada selanjutnya mungkin singkat saja, saya mungkin jadi tugas juga bisa. Saya bersamaannya ini aja, tapi intinya adalah selama ini kita bahas yang berkaitan dengan solusi Schwarzschild, yaitu bersifat simetri bola dan tidak berpusing, tidak berotasi. Nah, ini ditemukan Schwarzschild itu kurang lebih kalau nggak salah untuk Schwarzschild, namanya siapa sih? Kurt ya, atau Kurt Schwarzschild atau siapa yang saya ingat penulisnya doang. Itu tahun 1916. Nah, solusi untuk lubang hitam yang berotasi itu cukup kompleks, karena itu cukup lama sebelum ditemukan, yaitu sekitar berapa tahun ya? 1963, berarti hampir 50 tahun ya. 50 tahun kurang, 40 tahun lebih, bahwa selama itu baru bisa ditemukan solusi black hole yang berotasi. Ya, jadi kita bisa memperluas solusi yang dari Schwarzschild ke kasus di mana black hole berotasi dan juga black hole tidak murni bulat sempurna, tetapi ada deformasi oblat misalkan seperti bumi kita. Nah, solusi ini disebutnya adalah solusi lubang hitam Kerr, ya, Kerr black hole istilahnya. Tuh. Dan untuk solusi Kerr-nya saya langsung loncat-loncat saja. Ini adalah disebut dengan metric Kerr atau solusi Kerr ya, karena solusi itu kan yang GG-nya ini aja sebetulnya. Jadi ini adalah solusinya berkaitan dengan metric Kerr. Metric Kerr sangat penting karena apa? Karena black hole yang berotasi itu cukup banyak dan sangat penting dalam astrofisika, karena mereka berkaitan dengan objek-objek yang memancarkan radiasi cukup kuat seperti quasars dan lain-lainnya ya. Jadi sangat penting untuk mempelajari black hole yang berotasi juga, atau benda-benda yang berotasi seperti ini. Ya, ini adalah metriknya, mana A itu adalah, J itu adalah momentum sudut, M itu adalah masanya, Rho itu didefinisikan seperti ini, R kuadrat tambah A kuadrat kosinus theta, delta itu didefinisikan seperti ini definisi saja, supaya nggak terlalu panjang nulisnya. Dan koordinat yang kita gunakan ini disebutnya dengan koordinat apa namanya, Boyer-Lindquist ya. Lindquist. R, theta T dulu ya. T, R. Oke, jadi perhatikan walaupun kita menggunakan TR, theta, V, tapi ini nggak persis dengan R yang biasa kita definisikan. Jadi ini sistem koordinat saja yang disebut dengan TR, theta, V. Disebutnya adalah tadi Boyer-Lindquist, koordinat Boyer-Lindquist. Di sini sebutnya adalah parameter Kerr. Apa Kerr sih namanya? Kerr ya. Ini lebih enak Kerr. Dan di apa? Dan sudah ya tadi ya. M itu masa, kita interpretasikan masa dari black hole. Jadi sifat-sifat dari metric Kerr ini atau solusi Kerr ini adalah dia merupakan solusi vakum dari persamaan Einstein. Jadi dia berlaku hanya di bagian luar dari black hole-nya. Jadi kalau di bagian dalam dia nggak berlaku. Sama seperti Schwarzschild. Dan kita lihat jika A-nya menuju 0, kalau A-nya menuju 0, maka
ini akan kembali, ini kan jadi R, ini hanya 0, ini hilang, ini ada suku silangnya yang beda dengan yang sebelumnya. Maka ini akan kembali menjadi sama seperti solusi Schwarzschild. Jadi ketika A menuju 0, dia kembali jadi solusi Schwarzschild. Oke. Dan metric care ini menjadi datar secara asimptotik, artinya jika R kecil ini jauh lebih besar dibanding massa M dan jauh lebih besar dibanding A, maka ini menjadi metrik flat Minkowski seperti biasa. Ya. Lalu sifat lainnya adalah metrik care ini tidak bergantung kepada T dan V. Di sini kita lihat nggak ada yang bergantung pada T. Oh, ini DT ini beda ya. Ini nggak ada yang bergantung T. Bergantungnya pada theta dan R ya. Tetapi nggak ada T dan V di sini nggak ada ya. Ini theta antaranya itu. Ya, oke. Nah, jadi dia tidak bergantung pada T dan V. Sehingga kita bisa langsung simpulkan killing vektornya adalah killing vektor. Vektor killingnya adalah KT dan KV. Oh, sama, hampir sama kayak sebelumnya. Kita bahas. 001 ya, yang V yang ke-3 ya, 0123. Jadi dia tidak memiliki simetri bola, tapi simetri aksial aja terhadap rotasi sumbu rotasinya. Ya, sifat lain ya tadi, kita memiliki G03 itu sebenarnya G03 ini simetrik ya, 30 tidak sama dengan 0. Ya, angkanya ke di atas tadi berapa? Ini ya. Oke, jadi 2 kali ini karena 2 G03 30 dijumlahkan biasanya. Itu. Nah, komponen yang ini berkaitan nanti dengan yang kita bahas sebelumnya itu disebutnya adalah frame dragging. Jadi ini akan karena ada efek ini maka ini akan menghasilkan frame dragging itu disebabkan oleh ini. Jadi seolah ruang waktunya itu keseret ya ke drag lah oleh rotasi dari massa level tersebut. Efeknya situ nanti. Lalu nah, tadi kita katakan bahwa kita memiliki namanya koordinat Boyer-Lindquist. Jadi kalau untuk Boyer-Lindquist, kalau kita ambil R dan T-nya konstan, pada satu T tertentu, ini tidak menghasilkan, gimana tulisannya? Tidak menghasilkan dua sphere atau bola gitu ya. Kalau dalam koordinat yang biasa, yang kalau kita gunakan untuk menggambarkan Schwarzschild kan ketika R sama dengan konstan ya bola lah. Kalau di sini enggak, R konstan itu bukan bola, karena itu disebutnya Boyer-Lindquist-nya. Nah, jadi nggak persis sama seperti yang biasa. Oke, lalu kita juga melihat dari metrik di atas itu ada singularitas. Singularitas itu muncul ketika misalkan di sini ya, singularitas. Ketika delta ini sama dengan 0, maka ada singularitas yang menghasilkan struktur dari horizonnya, event horizonnya. Jadi di sini ketika delta besar sama dengan 0, ini ada R kuadrat, berarti R-nya ada 2 kan, karena fungsi kuadrat faktor rumus ABC saja kita bisa pecahkan. Ini hasilnya tidak ya. Jadi kalau delta menuju 0, maka ada 2 nilai R plus. Ini adalah plus minus dari selang kuadrat saja. Nah, dan kita bisa lihat nanti untuk nilai ini
berkaitan dengan singularitas koordinatnya. Singularitas artinya bisa kita buang sama seperti kasusnya yang Schwarzschild, radius Schwarzschild sebelumnya. Nah, ketika A menuju 0, ini kalau A yang menuju 0, maka yang R plus ini akan menuju jadi Schwarzschild, betul ya, jadi 2M. Betul ya. Ketika A menuju 0, maka R minusnya menjadi 0, masuk ke dalam, langsung hilang. Jadi yang R plus itu biasa di bagian luar, yang R minusnya di bagian dalam. Nah, kalau yang singularitas satunya lagi, kalau kita lihat itu adalah ini singularitasnya. Satunya lagi itu kalau rho sama dengan 0. Ya. Kalau rho sama dengan 0 mirip seperti di Schwarzschild kan 2M per R, F dengan 0, berarti itu juga berkaitan dengan singularitas, tapi bukan koordinat, itu singularitas secara fisis. Kalau rho sama dengan 0 itu adalah fisis ya. Jadi betul-betul singularitas karena ada kurvatur ruang waktu yang tangga di situ. Ya. Oke. Jadi ada 2 singularitas sama bukan 2 malah 3 nih, karena R plus minus ini yang menarik nanti. Dan seterusnya sih banyak dibahas. Apalagi ini rame banget. Nah, kita bisa definisikan namanya adalah black hole care yang ekstremal ya, ekstremal, kasus ekstremal. Ekstremal itu ya ekstrim atau adalah extremal care black hole. Dan kita tahu bahwa R plus atau R minusnya hanya berlaku untuk A-nya lebih kecil dibanding M kan. Kalau A lebih besar pada M, maka ini akan jadi imajiner, berarti nggak ada gitu ya. Jadi ada momentum sudut maksimum karena A itu adalah J per M, sehingga ini masih yang boleh dipenuhi ya. Jadi dari sini akan menghasilkan J maksimum kan ya. J maksimumnya jelas adalah A maksimumnya tadi kalikan M, supaya A maksimumnya adalah berarti kalau kita kasih sama dengan M kuadrat gitu ya. Nah, external care black hole itu berkaitan dengan black hole dengan J-nya sama dengan M kuadrat, tentu saja ya dari sini. Itu istilahnya. Ekstrim, ekstremal, ya berarti mencapai nilai batas tertentu. Nah, ini banyak di astrofisika, mungkin di astronomi, ya, banyak black hole yang mendekati nilai ekstrimnya. Ya. Jadi itu cukup penting juga. X kuadrat ini ada di dalam akarnya.
Dari sini juga nanti kita bisa merumuskan namanya horizon care dan terusnya apa artinya R plus, R minus dan seterusnya dengan cara yang mirip seperti di Schwarzschild. Oke, sampai sini mau ditanya dulu. Udah capek pisan, harian ini penuh banget. Berhentinya. Terus kita harus balik pakai garis bilangan. Jadi ini dua kan bisa teman-teman tadi digunakan ini dua, ini tiga. Pakai tanda persentasenya masih ingat nggak? Ambil di antara ini dua sama tiga, ambil ada angka nol kan di sini, ya nggak? Nah, mau saya masukkan ke dalam perkaliannya nol nih, 3 dikali 0 per 3 itu satu nih. Nih, berarti di sini semua daerah di sini nih. Kalau di sini min maka di sini plus plus. Diminta kan lebih besar sama dengan nol kan? Kalau lebih besar kan berarti positif. Berarti daerahnya adalah ini dan ke sana. Jadi domainnya gimana? Jadi domainnya adalah ya ini orang pernah bertanya juga sebelumnya kalau misalkan ini kan ada syarat untuk horizon ya, bahwa horizon memiliki syarat tertentu hanya harus lebih kecil dibanding M dan seterusnya. Jadi apakah mungkin terjadi syaratnya itu dilanggar sehingga kita bisa melihat singularitas misalkan. Jadi ada singularitas tanpa horizon, jadi melanggar hipotesa dari cosmic censorship. Tetapi secara teoritis maupun secara pengamatan kelihatannya kita nggak pernah mengamati ada singularitas yang telanjang seperti itu sampai saat ini ya. Jadi akal-akalan untuk menunjukkan bahwa singularitas itu bisa telanjang masih belum berhasil, intinya begitu. Bisa ditambah momentum sudutnya, misalkan ditambah lebih daripada limit ekstremalnya tersebut supaya terbuka itu bisa. Belum ada bukti. Oke, sifat-sifat dari care-nya mungkin bisa dicari-cari dibaca sendiri ya di buku-buku banyak. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kayaknya udah cukup lah, udah hampir jam 5. Saya ada rapat lagi, ada bisa berakhir ini. Rapat. Sejauh ini belum ada. Permisi Pak. Ya. Kalau tanya mengenai graviton, apakah agak apa-apa? Oleh aja sih graviton, kenapa dengan graviton? Sebenarnya kalau lewat GL kan dibilangnya gravitasi itu hasil interaksi dari materi dengan ruang waktu. Semuanya kalau graviton kan kita akan mengatakan kalau gravitasi itu disebabkan oleh satu partikel. Nah jadi mulanya kenapa mereka mau memformulasikan memprediksi ada graviton dengan spin 2 gitu-gitu. Kalau itu tinggal itu aja sih, namanya perluasan dari teori medan kuantum. Jadi kalau untuk gravitasi, interaksinya seperti itu tensor yang 2, maka dia adalah graviton, maka dia spinnya 2. Maksudnya kalau dalam secara simpelnya seperti itu. Jadi tentu ada isu lain yang harus dibereskan, tetapi kalau kenapa dia muncul graviton, ya itu adalah salah satu cara untuk mengkuantisasi secara analogi dengan teori medan yang lainnya. Jadi kalau di
Elektromagnetik interaksinya berarti dia spinnya 1. Nah, gravitasi kan sama elektromagnetik sama kurang lebih. Tapi massa muatannya cuma 1, 2. Ya, sensor yang 2 dan nanti muncul dari situ hanya 2 untuk gaya kuat, ada lagi gluon, ada untuk gaya lemah, ada W plus, W minus, dan Z gitu. Jadi sebetulnya sih hubungannya dengan ruang waktunya mungkin masih agak jauh ya. Ada sih. Tapi kalau cuma berkaitan dengan graviton ya paling perluasan dari situ saja. Ya, paling itu dulu. Cari tahu aja. Pak, Ya, cuman itu kan kalau misalnya misalnya ditinjau dari contoh integral action integralnya gitu kan Pak. Nah itu iya. kan kalau misalnya interaksi antara partikel dengan gravitasi dengan misalnya dengan elektromagnetik itu kan beda gitu kan Pak. Jadi kayak istilahnya kalau di yang gravitasi kan emang kelihatan kalau dia membelokkan ruang gitu kan. Gitu Pak. Nah, cuman gimana sih kayak istilahnya sesuatu yang membelokkan ruang bisa dianggap sebagai partikel juga kayak misalnya kita Membelokkan ruang. Itulah sebabnya kenapa ada perbedaan antara itu kan, antara pandangan teori gravitasi dengan cara pandang kita di medan kuantum gitu. Jadi medan kuantum kan itu latar belakangnya itu kan sebagai biasa kita pandang gravitasi sebagai gaya yang bekerja di latar belakang ruang waktu, maka kita bisa menginterpretasikannya dengan graviton. Tapi kalau misalkan itu gravitasi itu adalah ruang waktunya itu sendiri, apa artinya itu belum jelas. Jadi sebetulnya itu dua konsep yang kita ambil dari satu, terus kita terjemahkan ke hal yang lain gitu ya. Dan mesti banyak masalah di situ. jadi saya sampai sekarang masih itu ya orang juga masih bingung interpretasi yang lebih tepat yang mana begitu ya Pak. Iya, jadi sekarang makanya orang kan mau mengambilnya kan teori string misalkan kan. Ya memang di situ nanti munculnya gravitasinya sebagai graviton, tetapi dengan latar belakang yang betul-betul ya beda-beda lah pendekatannya. Artinya itu malah separuh cerita lah intinya. Jadi kalau masih separuh cerita belum sepenuhnya karena masalahnya masih banyak. Kira-kira begitu. Yang lagi sudah ya, sudah jam 5. Ada rapat. Oh Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau untuk absen belum dibuka ya Pak? Absen belum dibuka, nanti sebentar ya saya buka sebentar. Saya kasih waktu berapa lama? 1 jam aja. Tuh. Nanti mungkin sampai jam 6 ya saya buka. Boleh Pak. Sampai jam 6 saya buka. Bentar. Oke, di absen aja nanti.